Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini pada video kali ini kita akan belajar tentang daripada rumus-rumus fungsi pada Microsoft Excel. Oke, jadi sebenarnya pada Microsoft Excel itu banyak rumus-rumus fungsi di dalamnya ya. Banyak rumus-rumus fungsi dari yang ada pada Microsoft Excel. Nah, yang kali ini kita akan belajar tentang fungsi-fungsi umum yang biasa kita gunakan. Fungsi-fungsi umum ya. Di sini ada contoh seperti sum, count, kemudian tentang fungsi statistika dan juga fungsi daripada si round. Oke, jadi apa sih kita bahas? Kalau sum itu biasa kita lakukan untuk proses penjumlahan. Penjumlahan apa? Misalnya ada nilai yang ingin kita jumlahkan, ada nilai yang ingin kita jumlahkan. Contoh nilai ini ya, ini ada nilai ini. Ada 72, 78, 97 sampai dengan 98. Kita bagaimana cara menjumlahkannya gitu. Ya, cara menjumlahkannya nggak usah kita menggunakan namanya kalkulator. Karena apa? Karena pada Microsoft Excel, Excel itu kan merupakan lembar kerja spreadsheet atau lembar kerja untuk proses pengolahan angka. Sedangkan Microsoft merupakan lembar kerja untuk proses pengolahan kata. Sudah ya? Nah, jadi karena di sini berkaitan dengan pengolahan angka, jadi tujuan daripada Microsoft Excel adalah mempermudah kita di dalam memproses segala bentuk yang berkaitan dengan angka. Oke, jadi di sini ada beberapa data ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9 data. Oke, jadi dari 9 data ini ada terbagi 3 rak, rak 1, rak 2, rak 3. Rak 1 itu ada 4 jenis bajunya. Rak 2 itu ada jenis bajunya, sedangkan rak 3 itu ada 3 jenis baju ini untuk quantity yaitu jumlahnya. Sudah. Nah, di sini kita akan ada 3 ya. Sudah ada 3 ketentuan yang akan kita gunakan daripada si fungsi sum-nya. Oke, ketentuan pertama di sini kita akan menghitung total baju. Berarti di sini kita akan menghitung total baju ini secara keseluruhan. Sudah? Di sini kita akan menghitung total baju ini secara keseluruhan. Caranya gimana? Oke. Jadi setiap daripada fungsi pada Microsoft Excel itu dimulai dengan sama dengan. Oke? Seluruh proses pada Microsoft Excel itu diawali dengan sama dengan. Berarti kemudian di sini kita fungsi apa? Kita akan gunakan fungsi sum. Kita akan gunakan fungsi sum. Maka kita ketikkan di sini adalah sum. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita tekan saja namanya tab. Sudah, kita tekan saja namanya tabnya. Oke, tabnya kita tekan, maka otomatis akan seperti ini bentuknya. Kemudian di sini ada number 1. Number 1 itu berarti awalan. Sudah, number 1 itu adalah awalannya. Sampai dengan kapan? Sampai kita blok aja, kita tekan tombol shift, kemudian kita tekan ke bawah, kemudian kita enter. Oke, maka itu fungsi daripada fungsi sum. Atau kita ingin mencoba, kita bisa gunakan daripada yang di sini pojok kanan atas. Sudah, atau sigma sini. Sudah ada simbol sigma, kita klik saja, otomatis dia akan membloknya. Oke, pertanyaannya misalnya kita ingin menjumlahkan ada lagi nilai yang lainnya, contoh nilai yang di sini gitu. Bisa kita menjumlahkannya? Bisa. Caranya gimana? Ya tetap sama, kita tekan sama dengan, kemudian sum, tekan tab, kita blok terlebih dahulu kelompok nilai yang ini. Oke, kita blok terlebih dahulu kelompok nilai yang ini. Kemudian untuk kelompok yang lainnya, kita gunakan titik koma. Pertanyaannya adalah apakah selamanya titik koma? Tergantung dengan di fungsinya. Kalau di Microsoft Excel saya itu digunakan adalah titik koma. Ada juga Microsoft Excel itu menggunakan titik 2. Oke, jadi lihat di sini kalau di tempat saya itu digunakan adalah titik koma, tetapi ada juga pada Microsoft Excel itu digunakan adalah titik 2. Nah, kemudian setelah kita buat titik koma yaitu adalah pemisah, kita lihat di sini yang ini dia warnanya sudah jadi hitam bold, yang ini jadi tidak. Kemudian kita blok untuk kelompok yang kita blok seperti ini untuk kelompok yang keduanya. Oke, kemudian kalau sudah kita enterkan saja. Nah, itu cara untuk melakukan penjumlahan jika dia terdapat dua kelompok, yaitu di sini adalah D4 sampai D12, kemudian G4 sampai dengan G7. Oke, itu yang sum yang pertama. Sum yang kedua adalah kita akan menghitung total baju yang berada di rak 1. Oke, kita akan menghitung total baju yang ada di rak 1. Berarti kita hanya menghitung yang ada
pada rak 1 ini. Caranya gimana? Berarti di sini kita harus menggunakan daripada fungsi if. Sudah, kenapa? Karena ada kondisinya. Karena ada kondisinya. Berarti di sini adalah sum if. Oke. Kita sum if, kita tekankan saja. Kemudian di sini range-nya, maksudnya range-nya itu adalah kondisinya. Dalam arti kondisinya apa di sini? Berarti kondisinya tuh di sini. Kondisinya tadi adalah rak 1. Kita blok dulu di sini. Range di sini adalah kondisinya. Kemudian titik koma. Kriterianya apa? Kriterianya adalah rak 1. Kemudian kita tutup dengan petik 2. Kemudian titik koma lagi. Kemudian tempat pengambilan nilainya. Oke, kemudian kita enter saja. Oke, maka untuk nilai atau total baju yang ada di rak 1. Total baju yang ada di rak 1 tuh jumlahnya adalah 380 buah. Di sini kan bisa kita cuman seperti ini aja, kita blok seperti ini. Iya, it's okay, bisa. Karena datanya cuman sedikit. Kalau tadi datanya sampai 1000-an kan tidak mungkin kita lakukan seperti itu. Ini mungkin datanya sudah tersusun. Gimana kalau datanya itu posisinya adalah acak? Nah, berarti di sini kita gunakan fungsi if, fungsi if. Yang kedua adalah kita akan melakukan proses. Proses dari apa? Sama. Kita menggunakan sum juga, tetapi ada tetapinya. Di sini ada dua kondisinya. Dua kondisinya apa? Kondisi pertama itu adalah letak raknya. Yang berarti di sini lokasinya harus berada di rak 1. Kemudian kondisi kedua kaosnya itu berwarna biru tua. Berarti ada dua kondisi yang harus kita penuhi. Oke, berarti prosesnya adalah kita tetap sama gunakan namanya sum if, tetapi ada S-nya. Oke, sekali lagi, kalau tadi sum if tadi itu tidak ada S-nya. Kalau yang ini ada S-nya. Oke, berarti yang pertama adalah kita di sini sum rank, berarti adalah nilai yang ingin kita cari atau nilai yang ingin kita jumlahkan. Berarti kita pilih untuk posisi nilainya. Kemudian kriteria rank 1 di sini ya. Kriteria rank 1 berarti posisinya di sini. Kriterianya apa? Kriterianya adalah rak 1. Oke, kemudian kriteria rank kedua tuh ini posisinya di sini. Apa di sini? Kriteria yang kedua adalah kaos biru tua. Oke, kemudian kita titik koma, kemudian kita enter. Maka nilainya adalah 72. Oke, yang perlu diperhatikan di sini adalah kriteria di sini. Kriteria di sini itu harus sama dengan yang ada di sini. Oke, saya ngambil contoh misalnya di sini saya tambahkan spasi. Maka hasilnya akan 0. Kenapa? Karena di sini ada spasi. Ada karakter baru, itu adalah karakter spasi. Kenapa? Karena di sini tidak ada dibutuhkan karakter spasi. Oke, udah ya. Bisa dipahami bahwasanya untuk penulisan kriteria ini harus sesuai dengan yang ada pada datanya. Oke, sudah? Nah, kalau tadi berbicara sum kita menghitung total nilai. Kalau count berarti kita akan menghitung. Apa yang mau dihitung? Datanya. Oke. Kalau sum yang ingin kita hitung adalah kuantitinya atau jumlah nilainya. Sedangkan count yang ingin kita hitung adalah jumlah datanya. Oke, berarti di sini kita lihat untuk jenis baju, total jenis baju. Kita ingin lihat total jenis baju di sini ada berapa. Berarti di sini adalah kita count. Sama ya, tetap sama dengan yang tadi. Sama dengan count. Kita tekan tab, value dari mana? Dari sini sampai dengan sini. Oke, kita enterkan. Ada 9 total jenis bajunya. Ada 9 total datanya. Ada 9 total datanya. Data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Kemudian setelah count, ada juga namanya count if, yang artinya ada kondisinya. Kondisinya apa? Kondisinya adalah kita akan menghitung total jenis baju yang berada pada rak 1. Berarti sini adalah count if. Sudah? Count if. Range-nya dari mana? Range-nya tuh di sini. Kenapa? Karena kita ingin menghitung total jenis baju yang ada pada rak 1. Kemudian titik koma, range-nya adalah rak 1. Kemudian kita enter.
Kita tutup lagi, kemudian kita enter. Posisinya count if, kita blok di sini sampai dengan sini, titik koma, kita masukkan kriterianya rak 1, kemudian kita enter. Totalnya di sini adalah 4. Salah tempat, sudah benar tapi salah tempat. Count if range di sini sampai dengan sini, kemudian kriterianya adalah rak 1. Oke, kita enter. Ada 4 ya, ada 1, 2, 3, 4. Oke, kemudian kita akan mencoba lagi. Kita akan mencoba menghitung lagi ada berapa banyak sih baju yang nilainya itu ada 2 kondisi di sini. Sudah, kalau di sini hanya 1 kondisinya itu adalah rak 1. Yang di sini ada 2 kondisinya. Kondisi yang pertama itu adalah total bajunya itu berada pada rak 1. Kemudian kondisi yang kedua adalah kuantitinya. Kuantitinya itu dia harus lebih besar dibandingkan dengan 90. Nilainya itu harus lebih besar sama dengan 90. Oke, kita masukkan, berarti kita gunakan count ifs. Ada S-nya. Sudah, count if. Kita lihat di sini adalah range-nya. Di sini dikatakan adalah kriteria range-nya. Kalau kita kriteria range-nya berarti posisinya itu adalah di sini. Oke. Kita blok titik koma kriterianya rak 1. Kemudian kita tutup dengan petik 2, titik koma lagi. Kita masukkan, oke. Selanjutnya di sini adalah kita masukkan untuk posisi ini nilainya. Nilainya dari mana? Nilainya dari sini. Kita blok. Kemudian titik koma, kita petik nilainya di situ adalah lebih besar sama dengan 90. Nggak usah pakai petik 2 ya, lebih besar sama dengan 9 karena dia sifatnya adalah angka. Oke, kemudian kita enter. Ternyata dipakai. Oke. Seperti ini. Berarti di sini ada 2 kondisinya. Yang pertama kondisinya rak 1. Kondisi yang kedua adalah harus lebih besar sama dengan 9. Harus lebih besar sama dengan 90. Oke, itu fungsi sum juga fungsi count. Kemudian fungsi statistika. Nah, biasa fungsi statistika itu dulu sering kita gunakan dengan nilai rata-rata, median, kemudian modus, nilai min, dan juga nilai max. Itu juga bisa kita gunakan menggunakan daripada Microsoft Excel. AVR itu average atau nilai rata-rata. Nah, bagaimana prosesnya? Prosesnya untuk nilai rata-rata itu adalah sama dengan AVR. Average. Sudah. Kita blok nilainya tadi dari mana? Kita blok tadi nilainya itu posisi dari sini. Kita blok dia sampai dengan yang di sini. Kemudian kita enter. Maka total nilainya di sini adalah 56,1818 nilai rata-rata. Kalau nilai rata-rata, total nilai ini dibagikan dengan banyaknya data ya. Berarti total nilai ini dibagikan dengan 11. Kemudian average if yang artinya adalah nilai kondisi. Ada kondisi di dalam. Kita ngambil contoh misalnya kita akan menghitung nilai rata-rata. Average if berarti di sini rank kriteria itu dari sini sampai dengan sini. Kemudian kita tentukan di sini bahwasanya kriterianya itu lebih besar sama dengan 50. Yang artinya kita akan menghitung total nilai rata-rata jika nilainya itu lebih besar daripada 50. Oke, kita lihat nilainya adalah 70,428. 70,4286. Itu untuk nilai average. Kemudian median. Oke, median berarti di sini adalah nilai tengah. Median ini nilai tengah. Kita di sini sampai di sini kita blok. Kemudian kita enter, maka nilainya adalah nilai 55. Kemudian mode itu adalah modulus. Modulus itu adalah itu adalah modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Berarti sini adalah nilai yang paling sering muncul. Kita lihat di sini, dari sini sampai dengan sini kita enter, nilainya adalah 55. Itu sudah dibaca dengan rumus fungsi. Kemudian min itu untuk mencari nilai tertinggi. Kita blok sampai sini. Nilai tertingginya nilai terendahnya adalah 22. Sedangkan nilai tertingginya itu adalah nilai tertinggi, kita blok di sini, nilai tertingginya adalah 99. Oke, itu yang berkaitan dengan fungsi yang biasa digunakan untuk proses pada statistika. Ada average,
median, mode, min, dan juga max. Oke, berarti selanjutnya adalah kita berkaitan dengan round. Oke, nah fungsi round ini kita akan membulatkan bilangan desimal baik itu naik ataupun turun. Sekali lagi, round ini biasa kita gunakan untuk proses pembulatan nilai. Sekali lagi ya, round ini biasa kita gunakan untuk proses pembulatan nilai, baik itu dia ke atas ataupun ke bawah. Berarti ini ada round up, dan juga round down. Oke. Yang round pertama berarti proses pembulatan. Oke, kita nanti lihat satu-satu ya perbedaannya berarti round. Nah, di sini number di sini kita blok di sini, digitnya berarti misalnya 1 digit kita buat, berarti kita enter. Itu untuk round, kita blok ke bawah. Oke, kita bisa lihat kalau round yang kita gunakan round sifatnya adalah positif. Ini positif ya. Positif. Berarti kita akan mengambil hanya satu angka saja. Kita hanya mengambil satu angka saja. Oke, kita lihat di sini. Di sini ada 2 angka, 2 angka, 3 angka, 2 angka, 3 angka, dan juga 3 angka. Berarti karena kita hanya gunakan satu, berarti di sini hanya satu angka saja ya. Berarti di sini hanya satu angka saja yang berada pada di belakang koma. Kalau negatifnya gimana ya, juga sama round. Kemudian number dari sini sampai dengan sini, titik koma, kemudian negatif 1. Oke. Yang dibulatkan itu bukan yang di belakangnya. Kalau yang ini, yang kita bulatkan itu adalah yang di sini. Sedangkan yang ini kita bulatkan itu adalah yang di sininya. Berarti dia berkurang 1. 11 berarti jadi 10. 12 jadi 10. 26 jadi 30. Kenapa? Karena lebih daripada 5. Ingat proses pembulatan ya. Kalau dia 0 sampai 4 itu dibulatkan ke bawah. 5 sampai dengan atas itu dibulatkan ke atas. Begitu ini 22 berarti 20, 22 20, 23 juga dengan 20. Oke ya. Kalau dia positif berarti yang dibulatkan itu adalah yang di belakangnya, di belakang koma. Kalau dia itu negatif berarti dia posisinya di depannya. Kemudian round up. Round up yang sifatnya adalah numbernya dari sini sama, dari sini digitnya itu adalah 1 juga kita buat. Oke, kita lihat tidak, yang artinya adalah nilainya itu dibulatkan dari mana? Nilai akhir yang di sini. Berapapun nilainya itu akan dibulatkan ke atas. Sudah, berarti nilai di sini kan ada nih nilai-nilainya ini. Nilainya ini sudah tidak dianggap lagi. Ini nilainya sudah tidak dianggap lagi. Berarti kita hanya prosesnya dari sini. Contoh, 3 kalau kita bulatkan ke atas berarti nilainya adalah 4. Berarti 11,4. 8 kita bulatkan ke atas adalah nilainya 9. 4 kita bulatkan ke atas nilainya adalah 5. 1 kita bulatkan ke atas nilainya adalah 2. 9 kita bulatkan ke atas nilainya adalah 1. Berarti pindah ke depan berarti 23. 22,9 jadi 23. 23,7 kita bulatkan ke atas menjadi nilainya adalah 23,8. Berarti yang dia tidak peduli angkanya. Kalau kita berbicara round out berarti tidak peduli angkanya, tidak peduli besaran angkanya, pokoknya semuanya itu dinaikkan ke atas. Oke, kalau round up-nya yang sifatnya adalah negatif, kita lihat di sini. Oke. Nih, negatif. Kita lihat posisinya itu adalah yang di depannya. Posisi yang di depannya ini. Sudah, posisi yang di depannya ini posisinya kita naikkan. Kita naikkan satu angka. Berarti kalau dia 11 berarti jadi 11 itu jadi 20, 12 jadi 20, 26 30, 22 30, 22 30, 23 menjadi 30. Kalau round down berarti itu proses penurunan. Round down itu posisinya adalah untuk proses penurunan. Berapa digit? Misalnya kita buat satu digit. Kita enter, kita blok ke bawah. Sudah. Nah, berarti di sini nilai yang ini kita hapuskan. Sudah, seharusnya ini kalau kita bulatkan kalau sambil 1 digit nilainya jadi 9 ya. Ternyata ini nggak dianggap, ini nggak dianggap, ini nggak dianggap, ini nggak dianggap, ini nggak dianggap. Jadi nilainya hanya satu angka yang di belakang koma. Yang negatifnya juga sama. Yang negatifnya berarti nilai yang di depannya itu yang dibulatkan. Oke, negatif 1. Oke ya, nampak ya perbedaan round up dan juga round down. Oke, mungkin itu aja pada video kali ini kita belajar tentang fungsi Excel, yaitu ada fungsi sum, count, fungsi statistika, juga fungsi round.